ini kita akan membahas salah satu film horor Indonesia yang sampai sekarang masih dianggap keramat oleh banyak orang. Bahkan sejak pertama kali dirilis tahun 2009. Judulnya adalah Keramat. Film ini bukan sekedar horor biasa. Ia hadir dengan gaya yang sangat berbeda dibandingkan film horor Indonesia pada umumnya. Bukan horor dengan jump scare murahan atau adegan hantu yang mudah ditebak. Keramat menggunakan gaya mockumentary, yaitu film yang dibuat seolah-olah dokumenter padahal sebenarnya fiksi. Namun yang membuat film ini benar-benar unik dan menakutkan bukan hanya gaya dokumenternya, tapi juga proses produksinya. Dari lokasi syuting, cara pengambilan gambar, sampai pengalaman para kru dan pemain, semuanya penuh cerita mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Nah, di video ini kita akan mengulik lebih dalam mengapa film Keramat dianggap keramat. Kita akan bahas mulai dari lokasi syuting yang penuh aura mistis, pengalaman nyata para pemain, gaya mockumentary yang jarang digunakan, hingga mitos yang berkembang setelah film ini selesai dibuat. Jadi, siapkan mental kamu ya, karena kisah ini bisa bikin merinding. 1. Lokasi syuting yang penuh aura mistis. Keramat mengambil lokasi di dua tempat yang sudah lama dikenal masyarakat Yogyakarta sebagai daerah angker, yaitu Pantai Parangtritis dan Makam Imogiri. Pantai Parangtritis bagi masyarakat Jawa bukan hanya sekedar pantai wisata. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang ke kerajaan gaib Ratu Kidul. Banyak kisah hilangnya orang, kecelakaan misterius, hingga larangan memakai baju hijau karena diyakini bisa memanggil bala tentara Laut Selatan. Sementara itu, Makam Imogiri adalah kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram. Tempat ini sangat dijaga kesakralannya, penuh dengan ritual dan aturan khusus bagi siapa saja yang masuk. Bagi orang Jawa, Imogiri adalah salah satu pusat spiritual yang kuat. Bayangkan saja, sebuah film horor memilih lokasi syuting di tempat-tempat seperti ini dan melakukan pengambilan gambar langsung tanpa penghalang apapun. Tidak heran kalau banyak kejadian mistis ikut terjadi selama proses syuting. 2. Pengalaman kru dan pemain selama syuting. Berbeda dengan film horor biasa, yang biasanya hanya bermain dengan efek kamera, di film Keramat pengalaman nyata para kru dan pemain benar-benar ikut rekam. Banyak laporan bahwa selama syuting, beberapa pemain mengalami gangguan gaib. Ada yang tiba-tiba merasa pusing, ada yang mendengar suara-suara aneh, bahkan ada yang diduga kerasukan saat pengambilan gambar berlangsung. Karena semua adegan direkam dalam format dokumenter palsu, kamera tidak pernah berhenti. Jadi, momen-momen aneh itu ikut terekam begitu saja dan terlihat sangat natural di layar. Penonton pun jadi sulit membedakan mana yang bagian skenario, mana yang kejadian sungguhan. Inilah yang membuat Keramat terasa begitu nyata. Kita seperti diajak ikut masuk ke dalam perjalanan mistis para pemain, merasakan ketakutan mereka secara langsung, dan seakan benar-benar ada di lokasi syuting. Ketiga, gaya mockumentary yang membuat penonton terjebak. Salah satu hal paling unik dari film Keramat adalah gaya mockumentary yang digunakan. Seluruh film seolah-olah direkam menggunakan kamera genggam yang dipegang oleh kru. Kamera goyang, gambar tidak stabil, dan sudut pengambilan yang terbatas.
Gaya ini mirip dengan film horor Hollywood The Blair Witch Project atau Paranormal Activity, di mana penonton diajak untuk percaya bahwa rekaman yang ditampilkan adalah kejadian nyata. Karena kamera mengikuti setiap langkah pemain, penonton seolah ikut berjalan bersama mereka, melihat langsung apa yang mereka lihat dan merasakan panik yang sama ketika kejadian menyeramkan terjadi. Hasilnya, film ini tidak hanya menakutkan, tapi juga terasa imersif. Penonton jadi sulit membedakan antara fiksi dan kenyataan. Keempat, syuting tanpa skenario. Hal yang lebih mengejutkan, film Keramat dibuat tanpa skenario tertulis. Para pemain hanya diberi garis besar cerita, lalu diminta untuk berimprovisasi langsung di lokasi. Artinya, semua reaksi ketakutan, panik, atau bingung yang muncul di layar benar-benar spontan. Pemain merespon kejadian tak terduga yang muncul selama syuting. Dengan cara ini, film terasa sangat natural. Tidak ada dialog kaku, tidak ada akting berlebihan. Semuanya terasa seperti kejadian nyata yang terekam kamera. Kelima, kaitan dengan mitos dan legenda lokal. Yang membuat film ini semakin menyeramkan adalah hubungannya dengan mitos dan legenda lokal. Ada kisah yang beredar bahwa Keramat terinspirasi dari cerita nyata tentang kru film yang hilang di pantai Parangtritis. Konon, setelah kru tersebut menghilang, kameranya ditemukan jauh dari lokasi, tepatnya di kaki Gunung Merapi. Kisah ini memang sulit dibuktikan, tapi keberadaannya memperkuat aura mistis yang menyelimuti film ini. Bagi penonton, kisah seperti ini membuat film terasa lebih dari sekedar hiburan. Ada nuansa bahwa apa yang kita lihat di layar mungkin saja benar-benar terjadi. Nah, jadi mengapa film Keramat dianggap keramat? Karena bukan hanya ceritanya yang menyeramkan, tetapi juga proses produksinya yang penuh dengan hal-hal mistis. Dari lokasi syuting di tempat angker, kejadian di luar nalar yang dialami kru, gaya dokumenter palsu yang membuatnya terasa nyata, hingga mitos tentang kru yang hilang, semua itu berpadu menciptakan film yang tidak bisa dilupakan. Bagi sebagian orang, Keramat hanya sekedar film horor. Tapi bagi yang percaya, film ini adalah sebuah pengalaman nyata yang terekam kamera. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Keramat hanya sebuah karya kreatif, atau memang ada sesuatu yang lebih dari itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan film horor menarik lainnya.